Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang teori-teori manajemen perubahan dan resistensi perubahan. Nah, sebelum mulai membahas materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Siti Nuraini, yaitu saya sendiri, lalu ada Eko Widiatmoko, ada Neneng Latifah, dan Sarah Eliani Putri. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen perubahan? Manajemen perubahan yaitu suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, saran, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Lalu di sini ada yang disebut dengan mazhab perubahan, yaitu jalan atau cara peralihan dari waktu ke waktu. Terdapat 4 mazhab perubahan. Yang pertama yaitu ada manajemen tradisional. Manajemen tradisional adalah manajemen yang pada mulanya berkembang secara alamiah yang berorientasi fisik. Siapa yang berkuasa, dialah yang menjadi pemimpin atau manajer. Manajemen ini berprinsip pada garis keturunan. Yang kedua ada manajemen klasik. Manajemen klasik timbul dari kebutuhan akan pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks, misalnya sebuah pabrik. Yang ketiga, ada manajemen hubungan manusiawi. Manajemen hubungan manusiawi adalah teori yang menggambarkan cara-cara bagaimana manajer berhubungan dengan bawahannya. Aliran ini muncul karena manajer mendapati bahwa pendekatan klasik tidak dapat dicapai dengan keserasian sempurna. Masih terdapat kesulitan di mana bawahan tidak selalu mengikuti pola tingkah laku rasional dan dapat diduga. Aliran ini digunakan untuk memperkuat aliran klasik, yaitu dengan menambahkan wawasan sosial dan psikologi. Yang keempat adalah manajemen modern. Manajemen modern adalah perluasan dari manajemen ilmiah. Manajemen modern berkembang sejak tahun 1940-an dan banyak menggunakan manajemen sains atau manajemen operasi sebagai pendekatan ilmu manajemen yang banyak menggunakan ilmu matematika dan fisika untuk memecahkan masalah operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Eliani Putri. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang teori dan model perubahan. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antara manusia dan antar masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dinamis. Adapun teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial sebagai berikut. Yang pertama ada teori evolusi. Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Teori tersebut digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama Unilinear Theories of Evolution, yang kedua ada Universal Theories of Evolution, dan yang ketiga ada Multilinear Theories of Evolution. Yang kedua ada teori konflik. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat atau kesenjangan budaya. Yang ketiga ada teori siklis. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya dari siapapun dan oleh siapapun. Beberapa bentuk teori siklis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori Ocelot-Spengler. Menurut teori ini, pertumbuhan manusia mengalami 4 tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Yang kedua ada teori Pitirim A. Sorokin. Teori ini berpandangan bahwa semua keberadaban besar berada dalam siklus kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Dan yang ketiga ada teori Arnold Toynbee. Teori ini menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Model perubahan yang pertama ada model perubahan Kurt Lewin.
pada tahun 1951. Teori Kotlovin disebut sebagai model force field. Konsepnya diklasifikasikan sebagai power model karena mengedepankan kekuatan-kekuatan dan penekanan. Ada 3 tahap untuk mengambil inisiatif, mengelola, dan menstabilkan proses perubahan, yaitu yang pertama ada pencarian atau unfreezing. Pencarian merupakan tahap pertama yang fokus pada penciptaan motivasi untuk berubah. Yang kedua ada changing atau moving. Changing atau moving merupakan tahap belajar, di mana karyawan diberi informasi baru, model perilaku, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Dan yang terakhir ada pembekuan kembali atau yang biasa disebut rephrasing. Rephrasing merupakan tahap di mana perubahan yang terjadi distabilkan dengan membantu karyawan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Model perubahan selanjutnya yaitu model perubahan Tyagi tahun 2001. Model ini beranggapan bahwa model Lewin tidak lengkap karena tidak menyangkut beberapa masalah penting. Model Lewin hanya menyangkut masalah SDM saja atau sumber daya manusia saja. Berikut beberapa komponen sistem dalam proses perubahan. Pertama, adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan. Kedua, mengenal dan mendefinisikan masalah. Ketiga, proses penyelesaian masalah. Keempat, mengimplementasikan masalah. Kelima, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasil. Model perubahan yang ketiga yaitu model Kriter and Knicky. Pendekatan sistem ini yaitu kerangka kerja perubahan organisasi terdiri dari input, target element of change, dan output. Pertama yaitu input. Input merupakan pendorong bagi terjadinya proses perubahan yang di dalamnya terkandung unsur masukan internal dan eksternal. Yang keduanya memiliki kekuatan, kelemahan, dan tantangan. Kedua yaitu target element of change. Nah, ini mencerminkan elemen di dalam organisasi yang dilakukan dalam proses perubahan. Sasaran perubahannya diarahkan pada pertama pengaturan organisasi, yaitu meliputi kebijakan, prosedur, peran, struktur, rewards, dan pengaturan fisik atau physical setting. Dan yang kedua yaitu penetapan tujuan, yaitu meliputi pengaturan tujuan, prioritas, standar, sumber daya, keterkaitan di seluruh organisasi. Yang ketiga yaitu faktor sosial, yaitu meliputi budaya organisasi atau organization culture. Yang kedua proses grup. Yang ketiga interaksi antar pribadi atau interpersonal interaction. Dan yang ketiga itu communication kepemimpinan atau komunikasi leadership. Yang keempat ada metode yaitu desain kerja dan teknologi. Yang terakhir yaitu ada output, merupakan hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan. Hasil perubahan dapat diukur pada beberapa tujuan, baik pada tingkat organisasional, tingkat kelompok, maupun tingkat individu. Nah, yang terakhir yaitu model perubahan Barnes pada tahun 2000. Ada 3 macam model perubahan yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan besaran perubahannya. Yang pertama, the incremental model of change. Model ini berpandangan bahwa perubahan merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap. Perubahan dapat terjadi secara bergantian pada masing-masing bagian dalam organisasi secara terpisah. Kedua, the Victor equilibrium model, yaitu model keseimbangan terpotong terjadi jika aktivitas stabil dalam jangka panjang, atau periode equilibrium. Yang ketiga, the continuous transformation model. Model ini merupakan model perubahan yang bertujuan untuk menjaga organisasi agar tetap survive dengan mengembangkan kemampuan untuk mengubah dirinya secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang resistensi perubahan. Apa sih itu resistensi perubahan? Resistensi perubahan adalah suatu bentuk penolakan terhadap perubahan. Biasanya itu kebiasaan atau habit manusia jika dirubah itu secara alamiah diri kita akan menolak seperti itu. Biasanya dalam bentuk perlawanan atau ketidakmauan untuk berubah seperti itu. Dan bahaya resistensi itu sendiri dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu bahaya yang bersifat menular, karena penolakan itu biasanya kita menularkan ke teman-teman sekitar atau di organisasi.
kita memprovokasi atau memberi inputan bahwa oh ini resistensi perubahan ini tidak baik, perubahan ini akan merubah kebiasaan kita atau menghilangkan kenyamanan kita. Yang kedua itu adalah untuk yang kedua itu adalah bersifat melumpuhkan ya atau menghentikan perubahan itu. Untuk yang ketiga adalah menghalang-halangi, di mana sebuah perubahan itu akan dihalang-halangi oleh penolakan dari orang-orang yang di organisasi tersebut. Oke, untuk tingkatan resistensi perubahan sendiri diklasifikasikan menjadi 3 level ya. Untuk yang pertama itu adalah accept plan, yaitu dimana seseorang itu menerima dengan antusias perubahan tersebut. Untuk yang kedua itu adalah indifference, dimana orang itu mulai acuh, tidak peduli, dan niat pekerjaannya sudah mulai berkurang atau bahkan menghilang. Untuk yang ketiga itulah aktif resisten, di mana dia itu mulai untuk melambat pekerjaan atau mengambil waktu istirahat yang terlalu panjang sehingga produktivitas itu akan menurun. Sedangkan untuk bentuk resistensi sendiri dibagi menjadi 2 ya, yaitu bentuk individu dan bentuk organisasi. Nah, bentuk individu itu lebih mudah ya untuk mempengaruhi ya, karena hanya individu per individu saja yang menolaknya. Tapi kalau untuk yang bentuk organisasi itu cenderung lebih sulit karena komposisinya lebih banyak. Jadi lebih sulit untuk merubah penolakan tersebut. Oke, yang terakhir adalah strategi untuk mengatasi perubahan. Itu dibagi menjadi 5 ya. Untuk yang pertama itu adalah pendidikan dan komunikasi, di mana kita memberikan knowledge, memberikan ilmu, training, di mana dampak perubahan atau dampak dari hal yang akan dirubah itu akan memberikan dampak positif bagi karyawan-karyawan. Yang kedua adalah pelibatan atau kesertaan. Jadi kita merangkul semua karyawan atau member kita untuk terjun ikut berperan dalam perubahan tersebut. Oke, untuk yang ketiga adalah fasilitas dan dukungan, di mana sebagai bentuk keseriusan dari manajemen itu adalah kita memberikan fasilitas untuk mencapai sebuah tujuan perubahan tersebut. Untuk yang ketiga atau yang keempat itu adalah negosiasi, karena kita itu berbicara langsung, bernego langsung dengan karyawan, membicarakan dampak-dampak yang akan diterima jika perubahan tersebut akan dilakukan. Untuk yang terakhir atau yang kelima itu adalah pemaksaan ya, atau bisa dikatakan harus memilih. Kamu harus memilih di antara 2 pilihan, berubah atau enggak, seperti itu. Karena itu bentuk atau usaha terakhir untuk mencapai sebuah perubahan. Nah, teman-teman, di sini ada satu kata motivasi yang berbunyi kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan, dan mereka yang tidak dapat merubah pikiran tidak dapat merubah apapun. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.